pengadaan dan seleksi SDM. Menurut ahli Deliodor 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang akan ditolak. Malayu Hasibuan mengatakan bahwa seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Dari pendapat beberapa ahli sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuan diadakan seleksi diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Metode pengadaan seleksi, yaitu metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata dalam pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, oral interview, penampilan dan keadaan fisik, keturunan dari pelamar, dan tulisan pelamar. Metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Biasanya seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara-cara berikut: metode kerja yang jelas dan sistematis, berorientasi kepada prestasi kerja, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial, serta berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Proses seleksi. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Yang pertama, kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Di sini, kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi ada beberapa, yaitu keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif dan kreatif. Yang keempat, serangkaian alat-alat seleksi. Kendala. Ada beberapa kendala yang dialami, seperti yang pertama, tolak ukur,
yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara objektif, misalnya kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan berdasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Kemudian penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisis pikirannya. Bahkan pengaruh dari efek halo sulit dihindarkan. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal baik tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Untuk mengurangi kendala-kendala ini diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawannya. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi. Yang pertama, kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Nomor 2, faktor eksternal organisasi yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor etika. Dalam proses seleksi, masalah etika seringkali menjadi tantangan yang berat. Keputusan seleksi seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Yang kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Organisasi seringkali memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut atau menseleksi pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang terakhir, perangkat organisasi. Selain faktor-faktor di atas, seleksi juga dipengaruhi oleh keberadaan perangkat organisasi seperti analisis jabatan, perencanaan SDM, dan pengadaan tenaga kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi